sepakat bahwa utopia adalah dunia di mana mereka akan mendapatkan kebebasan dan dapat mudah untuk mendapat pekerjaan dan lain sebagainya, yang mana walaupun semisal kami sepakat bahwa ini adalah hal yang radikal, tapi itu tidak masalah di sisi kami. Oke, satu klarifikasi dan satu bidasan kepada pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa utopia ini tidak populer, atau mereka mengatakan bahwa ini tidak rasional bagi orang-orang di status quo Dewan Jabatan Terhormat. Untuk mengklarifikasi debat ini dan menjawab pertanyaan dari pihak pemerintah, kami akan mengklarifikasi utopia yang ada di dunia kami. Yang pertama, kami tidak langsung mengubah seluruh aturan, yang mana di sini 3 layer yang jadi landasan tersebut. Yang pertama, kami akan menghapus utang mahasiswa atau ketika mahasiswa ingin masuk ke perguruan tinggi itu akan dibebaskan. Kemudian yang kedua, kami akan menaikkan pajak kepada orang-orang yang kaya Dewan Jabatan Terhormat. Jadi orang-orang miskin tetap tidak perlu untuk membayar pajak. Kemudian yang terakhir adalah pajak untuk perusahaan yang mana mereka memberikan dampak kepada lingkungan, tetapi mereka mendapatkan income yang lebih. Jadi itu sebabnya ini dibenarkan untuk memberikan pajak yang besar kepada perusahaan tersebut. Tetapi di sini yang harus kami tekankan adalah kami tidak langsung memenjarakan perusahaan tersebut, harus melalui beberapa step, misalnya saja memberikan teguran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kami tidak menjanjikan ini bisa dicapai dalam satu periode, tetapi ini akan dicapai oleh beberapa periode itu sendiri dan Jabatan Terhormat. Masuk kepada poin substantif kami yang 2 layer. Yang pertama, mengapa diskusi ini penting untuk mendapatkan voter. Oke, pihak government mereka tidak setuju dengan utopia ini. Di sisi kami, orang leftism tidak bisa memberi dukungan tanpa ada jaminan utopia. Mengapa? Karena yang pertama, sudah banyak orang-orang miskin yang mana mereka menjadi korban. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwasanya masih ada ketimpangan yang terjadi pada perusahaan dan pemerintah. Mereka masih bebas untuk memilih siapapun, dalam artian mereka masih bebas untuk membuat requirement yang ini tentunya memberikan diskriminasi kepada orang-orang minoriti tersebut atau orang-orang miskin itu sendiri dengan Jabatan Terhormat. Yang maksud kami apa di sini adalah mereka masih memberikan ketimpangan, bagaimana mereka memilih orang dari ras, gender dan lain sebagainya, yang mana ini menurut kami tidak adil dalam Jabatan Terhormat. Ya, tentunya akan ada ketimpangan bagi orang-orang miskin ketika kebijakan ini semena-mena dibuat oleh corporation atau perusahaan itu sendiri dengan Jabatan Terhormat. Kemudian layer yang kedua adalah mengapa utopia ini harus dibesar-besarkan. Pertama, karena ketika itu dalam skala kecil, orang tidak akan tertarik untuk mendengar hal tersebut. Di sisi pemerintah, mereka hanya ingin fokus pada orang-orang yang fokus bekerja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan mereka dengan cara membesar-besarkan utopia ini dengan Jabatan Terhormat. Tiga alasan hal itu mengapa berhasil. Pertama, di sekitar kita orang-orang sudah punya pekerjaan. Ketika kita membahasakan hal ini, tentunya yang kedua tidak akan ada lagi gangguan dari orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, tidak akan ada lagi yang namanya kelaparan di dunia kami dengan cara terang. Dengan membesarkan ini, maka orang-orang akan tertarik untuk menggait, dan mereka akan tertarik untuk mendukung leftism itu untuk mendapatkan kesetaraan kepada orang-orang karena alasan 3 itu sendiri dan Jabatan Terhormat. Poin selanjutnya, banyak orang yang tidak mengerti tentang kebijakan. Yang kami maksud di sini adalah tidak banyak orang miskin mengerti, dan tidak ada gunanya melakukan politik diskusi karena mereka tidak paham tentang apa yang kebijakan yang dibuat oleh right wing itu sendiri dan Jabatan Terhormat. Mereka tidak paham dengan apa kebijakan karena pertama mereka masih belum paham tentang kebijakan, mungkin education dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi kami, mereka akan lebih mudah paham karena bahasanya yang mudah. Misalnya saja ketika kita membahasakan, kita akan memberikan kebebasan atau pekerjaan yang terjamin, yang mana ini akan mendapatkan check and balance oleh orang-orang miskin itu sendiri dengan Jabatan Terhormat.
Kemudian di sini kami merasa ada satu prinsipal yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama, akan banyak pendukung yang merasa dikhianati ketika kita melepaskan semena-mena leftism ini atau orang-orang kiri ini. Tentunya akan ada kekecewaan bagi pengikut orang-orang kiri ini di anjuran terhormat. Itu sebabnya mereka harus tetap mempertahankan leftism ini. Oke, percaya dalam diskusi ini. Oke. Poin, menurut saya orang yang terkhianati akan lebih banyak di sisi kamu karena kamu memberikan janji yang lebih tinggi tapi ujung-ujungnya tidak terrealisasi. Oke, di sisi kami janji itu tetap terrealisasi, yang akan saya jawab saya jawab di argumen saya selanjutnya. Oke, di dunia oposisi right wing tetap pakai utopia. Di sisi right wing tetap mempunyai kesempatan untuk berjaya misalnya, tapi dengan landasan mereka menggunakan utopia. Dua layer mengenai tersebut. Pertama, antara menggunakan mekanisme nostalgia, misalnya membuat orang-orang mengingat hal-hal yang bagus yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan supremasi. Apa yang kami maksud di sini adalah di suatu negara ditempati oleh orang-orang pribumi, misalnya orang-orang yang ada di Indonesia, mereka tidak ada lagi campur tangan oleh orang Cina. Mereka semua mayoritas adalah pribumi di anjuran terhormat. Oke, bahaya ketika leftism ini tidak menawarkan ide yang menarik. Pada akhirnya right wing yang menggait semua hal itu, pada akhirnya politiknya akan didapatkan oleh partai sayap kanan itu sendiri dan anjuran terhormat. Nah, ketika mereka tidak membahas utopia ini, tidak akan ada kesetaraan. Jadi ketika mereka punya hal yang unik oleh partai sayap kiri ini, tentunya akan kompetisi lebih bisa tercapai karena mereka sama-sama kuat dalam berkompetisi. Kemudian mengapa mereka tidak akan kecewa? Bukan berarti kami tidak rasional. 3 alasan. Yang pertama, kompromi akan tetap ada. Kemudian yang kedua, utopia yang ada di status quo adalah utopia yang sudah belajar dari masa lalu. Yang kami maksud, mereka sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Misalnya saja, mungkin dulu mereka fokus menghapus perusahaan, tetapi sekarang lebih fokus untuk memberikan jaminan atau memberikan kompensasi yang lebih. Kemudian yang terakhir, tetap ada diskusi di sisi kami untuk mendapatkan hal-hal yang jelas di anjuran terhormat. Itu sebabnya itu dapat menjawab pertanyaan dari Kak Erwin, yang mana mereka akan tetap mendapatkan hal-hal yang lebih, atau mendapatkan hal, mereka tidak akan kecewa karena ini berstep-step di anjuran terhormat. Jadi mereka dapat menikmati hal tersebut. Sebabnya saya bangga.